Usaha Lingxi untuk mendapatkan damage tertinggi dalam menghabisi bos yang spawn secara acak di lantai 10 tiba-tiba digagalkan oleh seorang pria yang ternyata mampu mengcopy DPS-nya Lingxi. Ditambah lagi, ternyata dirinya mengetahui bahwa Lingxi adalah salah satu dari kandidat The Badge of the Glorious. Mendengar pernyataan pria itu, Lingxi pun lantas berpikir bahwa kemungkinan dia juga adalah salah satu kandidat dari The Badge of the Glorious. Hingga pada akhirnya, Lingxi pun lalu menanyakan apa maksud dari perkataannya. Dan secara mengejutkan, pria itu pun mengaku bahwa ia juga merupakan satu dari ketiga kandidat The Badge of the Glorious. Jumlah kandidat The Badge of the Glorious memanglah ada 3 orang. Di dalam game Heavenland ada banyak sekali pemain pro. Hanya saja penampilan Lingxi sebelumnya yang sangatlah mencolok telah menarik perhatian pria itu. Dan ketika menilai dari reaksinya Lingxi atas pernyataannya tadi, pria itu pun semakin yakin bahwa Lingxi pasti merupakan salah satu kandidat juga. Lingxi pun sebenarnya juga mengetahui bahwa memang bukan hanya dirinya sajalah yang menerima hak istimewa tersebut. Namun selama ini dirinya tidak terlalu memikirkan mereka. Dan dengan kemunculan pria tersebut, dirinya pun sangat tidak menyangka bahwa salah satu di antara mereka ternyata telah mendekatinya secepat ini. Pria itu pun lalu mengingatkan Lingxi kembali bahwa dari 3 orang, hanya akan ada satu yang tersisa, dan saat ini pria itu menyampaikan tujuannya, yaitu untuk mengambil alih hak kandidatnya Lingxi. Hah? Mengambil alih hak kandidatku? Jika kau bisa, silakan saja. Dengan begitu, itu akan menghemat waktuku dalam mencarimu, ucap Lingxi yang lalu mengambil pose siap bertarung. Melihat responnya Lingxi, pria itu pun lalu malah berkata, "Ya ampun, siapa juga yang mengajakmu bertarung? Kenapa kau itu agresif sekali?" Lingxi yang lalu terheran-heran dengan ucapan pria tersebut. Pria itu pun lalu mengatakan bahwa dikarenakan mereka sama-sama sedang berada di dalam tower, maka akan lebih menarik lagi jika mereka melakukan suatu kompetisi. Kompetisinya adalah balapan menuju lantai 21. Dan siapa yang lebih dahulu mencapai lantai tersebut, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dan yang kalah harus bersedia menyerah dan dengan rela menyerahkan hak kandidatnya. Lingxi pun lantas menolak tantangan yang konyol seperti itu. Hanya saja di saat pria itu mengatakan bahwa Lingxi hanyalah takut padanya. Hehehe, menarik. Sudah lama sekali sejak terakhir orang meremehkanku. Pertaruhannya terlalu ringan, bagaimana kalau aku menambahkannya lagi? Yang kalah harus menandatangani kontrak untuk menjadi budak. Dan harus melayani tuannya di sepanjang sisa hidupnya. Bagaimana menurutmu? Pria itu yang lalu terdiam akan tantangannya Lingxi. Apa kau takut? Tambah Lingxi. Kau benar-benar sangatlah menarik. Orang sepertimu lah yang membuat game ini menarik. Kau benar-benar gila, bahkan lebih gila daripada aku. Baiklah, ayo kita lihat siapa yang akan mencapai level 21 terlebih dahulu. Taruhannya adalah hak kandidat kita dan juga kontrak antara master dan budak. Dan kompetisi di antara 2 kandidat The Badge of the Glorious pun dimulai. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Lingxi diremehkan, dan tantangan tersebut kini membuatnya semakin bersemangat. Lantai 11 telah terselesaikan, begitu pula dengan skill pasif Blessing of the Giant King. Dikarenakan Lingxi telah berhasil menghabisi 10.000 monster, maka skill tersebut kini juga telah meningkat. Peningkatannya adalah berupa bertambahnya radius efek skill yang sebelumnya 1 meter kini menjadi 2 meter. Dan untuk syarat upgrade selanjutnya adalah harus menghabisi 30.000 monster untuk dapat menambahkan radiusnya sebanyak 1 meter. Berturut-turut lantai selanjutnya juga berhasil dilewatinya, dengan tekad bahwa di kehidupan kali ini tak boleh ada siapapun yang dapat meremehkannya. Jadi ia akan menerima semua tantangan. Selain itu, hal tersebut juga dapat memacu adrenalinnya. Jika ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima tantangan seperti saat ini, lalu bagaimana bisa ia akan mencapai tujuannya? Apalagi pertaruhan dengan orang itu bukanlah suatu hal yang buruk, dan dirinya hanya menganggapnya sebagai suatu pembuktian atas dirinya sendiri. Dan begitu pula dari lantai ke-14 hingga ke lantai 20. Dirinya terus-menerus membersihkan setiap lantainya. Seperti halnya iblis yang kejam, Lingxi telah kehilangan dirinya sendiri saat melakukan amukan berdarah yang berlangsung hingga ke tingkat yang menakutkan. Hingga pada akhirnya, progres di lantai 20 telah berakhir, dan sudah saatnya untuk memasuki lantai terakhir dalam pertaruhan,
yaitu lantai 21. Namun yang terjadi setelahnya, ternyata Lingxi dan pria itu mampu sampai di lantai 21 secara bersamaan, dikarenakan kompetisinya berakhir seri. Maka Lingxi pun lalu mengajukan tantangan lainnya untuk menentukan pemenangnya, yaitu tantangan untuk berduel. Dan dengan senang hati, pria itu menerima tantangan tersebut. Permintaan duel telah diterima. Tanpa mengulur-ngulur waktu, Lingxi lalu segera mensummon Glorious Knight dan juga Dominion of the Mercenary. "Kau benar-benar telah membuatku bersemangat," ucap Lingxi, yang lalu langsung maju menyerang mengeluarkan skill elementalnya, Burning Lava. Pria itu pun lalu mulai bersiap menarik pedang, dan ketika ditebaskan, tebasan pedang tersebut mengeluarkan aura pedang berelemental petir. Serangan berelemental api dan petir kini saling beradu, dan itu cukup menjelaskan pada Lingxi mengenai bagaimana bisa orang itu dapat menghabisi sekumpulan monster dengan cepat, dan ternyata itu dikarenakan elemental petirnya. Yang juga elemental petirnya itu kemungkinan didapatkan dari subclass promosinya. Namun jika itu hanyalah petir, Elemental Manifestation, Thunder Flash, aku juga bisa melakukannya. Sebuah tebasan dengan elemental petir dari Lingxi ternyata mampu dihindari dengan mudah oleh pria itu, yang ternyata juga mampu menggunakan top time. Lingxi cukup terkejut mengetahui orang itu telah mencapai top time. Ditambah lagi Lingxi juga tak pernah mengetahui mengenai orang tersebut di kehidupan yang sebelumnya. Namun hal itu merupakan hal yang sangat wajar, karena memang sudah pasti sebagai kandidat The Badge of the Glorious, dirinya juga pastilah memiliki skill yang istimewa. "Sepertinya aku perlu memanggil bala bantuan juga," ucap pria tersebut yang lalu. "Keluarlah, Glorious Griffon!" Sosok makhluk mistik pun lalu dikeluarkan pria itu. Di sisi lain, Knight of the Glorious selalu memberitahukan Lingxi bahwa seperti halnya dirinya, Glorious Griffon itu juga adalah termasuk Guardian of the Glorious, dan kemampuan yang dimilikinya jugalah setara. Hanya saja karena The Knight of the Glorious saat ini belum berevolusi, maka kekuatan Griffon saat ini lebih kuat dikarenakan ia memiliki keuntungan bisa terbang. Mendengar pernyataan Glorious Knight, Lingxi pun lantas terkejut, dikarenakan ia baru tahu bahwa Glorious Knight bisa berevolusi. "Aku baru saja mencapai level 50 beberapa saat yang lalu. Maafkan aku. Apa boleh aku tahu berapa levelmu?" "Level 43, jawab Lingxi, yang lalu dirinya berpikir bahwa ternyata terdapat selisih yang sangat lebar di antara dirinya dengan lawannya saat ini. Dan dirinya mulai berpikir, mungkin pertarungan ini akan lumayan sulit. "Wah, luar biasa. Aku bahkan tidak mengira ada perbedaan level di antara kita. Kau benar-benar tidak menunjukkan sedikit pun rasa ketakutan. Bahkan, jika memang begitu, aku tetap harus maju untuk menyelesaikan rencanaku untuk mengalahkanmu hari ini." Special Post Promotion Skill, Vessel of Thunderous Calling. Aku akan mengambil hak atas kandidatmu. Lingxi yang lalu bertanya-tanya mengenai skill apa yang dipakai orang itu. Tiba-tiba, Glorious Knight meminta Lingxi agar menyerahkan Griffon itu padanya. Dan lalu ia pun meminta para jenderal untuk mengikuti perintahnya. Tindakan Knight of the Glorious yang mampu berpikir sendiri pun sontak membuat Lingxi sangatlah terkejut. Dan ia merasa bahwa kemungkinan itu ada kaitannya dengan Glorious Knight yang merupakan seorang spesial NPC. Glorious Griffon kini mulai berhadapan dengan Glorious Knight, dan pria itu sendiri, dengan kemampuan elemental petirnya, dirinya mampu bergerak dengan sangat cepat dan senyap yang lalu tiba-tiba sudah berada di belakangnya Lingxi untuk bersiap menyerang. Sebuah tebasan kuat menghantam ke posisi Lingxi berada. Lingxi yang masih mampu menghindarinya. Orang itu pun lalu memperingatkan bahwa kemampuan dari seorang thief tak akan efektif dalam melawan seorang warrior seperti dirinya. "Tidak ada cara bagimu untuk dapat menghindar dari serangan ini. Shadow Seeking Static." Bertubi-tubi serangan selayaknya hujan petir pun lalu menghujani Lingxi. Mungkin memanglah benar pernyataan orang itu, bahwa thief biasa pasti tak akan mampu menghadapinya. Hanya saja Lingxi itu bukanlah seorang thief biasa. Elemental Manifestation, Comfort Water. "Tercekiklah ke dalam airku." Pria itu yang terlihat tak berdaya tenggelam di dalam airnya Lingxi.
Namun tiba-tiba, aha, tertipu kau. Dengan skillku, kau tak akan mampu menahanku. Skillku itu dapat membuat kebal terhadap serangan magic. Paralyzing Thunder Pression. Hujan petir dengan skala yang lebih besar lagi-lagi menghujani Lingxi yang terkekang di dalamnya. Pada akhirnya dirinya pun terkena efek restrain dan tak mampu untuk bergerak selama 1 detik. Dan lalu menggunakan skill Thunder Dragon, pria itu pun menyerang Lingxi. Menggunakan top time milik Lingxi, dirinya mampu mengurangi damage yang terjadi. Hanya saja, tetap saja serangan tersebut membuat Lingxi terkena beberapa damage. Di sisi lain, pertarungan antara Glorious Knight dan Glorious Griffon masih terus berlangsung. Glorious Knight yang terus-menerus mencoba menyerangnya. Hanya saja dengan kemampuan terbang milik Griffon, serangan tersebut dapat dengan mudah dihindarinya. Dan hal itu lalu hanya membuat Glorious Knight merasa seandainya dirinya telah berevolusi, maka siapapun yang memiliki kemampuan terbang, dirinya pasti dapat dengan mudah menebasnya. Saat ini, Lingxi yang masih berusaha dengan sangat keras menghindar dari serangan fatal petir yang menghujaninya. Dirinya pun tetap saja tak dapat menghindar dari terkena damage yang berangsur-angsur terus meningkat setiap kali terkena. Hingga saat efek paralyze pada Lingxi telah menghilang. Menggunakan skill Evil Spirit Invisibility-nya, dengan cepat Lingxi pun langsung menghilang. Hanya saja pria itu yang kebal terhadap serangan sihir. Efek stun dari Evil Spirit Invisibility-nya pun tak mempan kepadanya. Dan ketika Lingxi sudah berada di belakangnya dan akan menyerangnya, tiba-tiba pria itu malah menantang Lingxi mengenai DPS siapa yang lebih besar setelahnya mengcopy DPS milik Lingxi. Pernyataan itu pun sontak mengingatkan Lingxi mengenai kejadian pria itu yang telah mengcopy DPS-nya untuk mengakhiri boss monster dalam sekali serang. Dan di saat dia berpikir bahwa orang itu saat ini juga telah mengcopy DPS-nya, tiba-tiba dirinya menyadari bahwa DPS yang disalin adalah DPS dari skillnya Knight of the Glorious. Serangan petir dengan DPS seperti Glorious Knight tiba-tiba mengenai Lingxi. Haha, DPS dari Knightmu benar-benar sangat luar biasa. Untungnya kamu dapat dengan cepat menghindarinya. Jika kau terkena telak serangan tersebut, maka dipastikan kau akan menjadi budakku sekarang. Ucap orang itu pada Lingxi, yang meskipun Lingxi tidaklah dengan telak terkena serangan tersebut, namun tetap saja berhasil membuat HP-nya kini menjadi sekarat. Masih terlalu awal untukmu mengatakan siapa yang akan menjadi budak. The Knight of the Glorious bukanlah satu-satunya DPS tertinggiku. Apa skill yang kau maksud itu adalah skill yang kau gunakan untuk membelah batu? Apa selama ini kau menunggu hingga cooldownnya berakhir? Tanya orang itu yang mulai nampak khawatir dengan skill yang akan digunakan Lingxi. Cooldown dari mensummon senjata Heavensward telah berakhir. Kau benar, aku akan mencoba senjata ini padamu. The King, Majesty. Lihatlah keagungan raja. Semuanya harus tunduk. Lord Shatterer. Di bawah keagungan raja yang tak terlihat, untuk sementara pria itu kehilangan kemampuan untuk bergerak dan hanya mampu tunduk di hadapan serangannya Lingxi. Earth Shatterer merupakan skill eksklusif dari pedang besar Heavensward. Itu merupakan pedang yang mampu menembus ruang serta mampu membuka permukaan dan membuat orang-orang bertekuk lutut di hadapan keagungan dari seorang raja. Ini benar-benar skill yang konyol, ucap pria itu yang tak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu pula dengan Griffon yang dihadapi Glorious Knight. Griffon itu juga terlihat mulai menghilang. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Selamat Master, ucap Glorious Knight. Hei, kau telah kalah. Cih, ya aku tahu itu. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kau hanya akan mendapatkan peluang ketika kau mengambil inisiatif untuk menyerang. Apa kau mengerti, budak kecilku? Aku mengakui bahwa aku kalah. Meskipun aku merasa sial karena kalah, aku tetap harus mengatakan bahwa memang kau itu sangatlah kuat. Terima kasih atas pujiannya. Namun, mari kita selesaikan urusan kita. Pria itu pun sontak terdiam dikarenakan usaha memujinya telah gagal untuk membuat Lingxi lupa akan pertaruhannya. Yang pertama, aku akan mengambil hakmu untuk kandidat The Badge of the Glorious. Tampilan sistem mengenai apakah Lingxi akan mengambil hak kandidat lawannya pun muncul.
Dan setelah Lingxi memilih yes, pria itu pun langsung kehilangan hak kandidatnya, dan dia kini bukan lagi menjadi kandidat Glorious One. Dan juga The Badge of the Glorious kini telah meninggalkannya. Aku akan merindukanmu, The Badge of the Gloriousku, ucap pria itu sembari menangis. Tiba-tiba Lingxi dikejutkan dengan pemberitahuan sistem yang menyatakan bahwa hadiahnya akan dikirim. Dan aura berkilauan lalu menyelimuti tubuh Lingxi yang mana XP terus-menerus bertambah tanpa henti. Dan lalu dirinya pun berhasil naik sebanyak 6 level. Dan dalam sekejap levelnya kini menjadi level 49. Lalu muncul lagi pemberitahuan sistem mengenai apakah Lingxi ingin mengambil skill Glorious lawan, yaitu skill Summon Griffon dan Copy Damage atau tidak. Namun setelah memandang ke arah pria itu, Lingxi pun lalu memilih tidak. Pilihan Lingxi itu sontak membuat pria itu sangatlah terkejut. Kenapa? Kedua skill ini memanglah kupelajari setelah mendapatkan The Badge of the Glorious. Bahkan jika kau memilih untuk mengambil kedua skill tersebut, aku pun hanya bisa merelakannya. Itu tak perlu. Jika kau meninggalkanku dengan skill yang kuat, berhati-hatilah, kedepannya aku akan menjadi lebih kuat dibandingkan dirimu. Apa kau lupa? Kau itu adalah budakku. Bukankah lebih bagus untukku jika kau menjadi lebih kuat? Di samping itu, aku memiliki keyakinan bahwa aku tak akan kalah dari siapapun. Jadi, membiarkan seseorang yang telah kukalahkan untuk menyimpan sepasang skill bukanlah suatu hal yang buruk. Pria itu yang lalu terdiam mendengar pernyataannya Lingxi. Dirinya pun lalu bertanya pada Lingxi mengenai namanya. Dan setelah memberitahukan namanya, Master Lingxi, mulai dari sekarang aku akan selalu siap dengan panggilanmu. Aku bisa menjadi bodyguardmu, ataupun menjadi petarungmu, atau apapun yang kau inginkan. Jangan meremehkanku ya, aku ini cukup terkenal. Hanya saja aku lebih suka menjadi sederhana. Hei, jangan panggil aku master dengan nada suara menjijikkan seperti itu. Lebih baik kau memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Aku adalah Narlo, kesatria dari Guild Wolfang. Kamu dari Guild Wolfang? Ya, kenapa? Baiklah, lebih tepatnya aku ini hanyalah orang yang dipekerjakan oleh Guild Wolfang. Wakil Guildmaster kami di Prep Squirrel telah mengeluarkan banyak uang hanya untuk membuatku agar mau bergabung dengan mereka. Dan biasanya aku hanya akan pergi ke guild di saat mereka membutuhkanku. Harus kukatakan bahwa Wolfang itu sangatlah membosankan. Tapi mulai dari sekarang, aku tak akan merasa bosan lagi. Karena mulai sekarang, aku akan selalu melindungimu, Master. Kontrak Master dan budak telah disepakati. Dan Lingxi pun lalu meminta kepada Narlo untuk sekedar menunggu sewaktu-waktu ada panggilan darinya saja. Karena siapa yang tahu, di masa depan kemungkinan dirinya akan memerlukan bantuannya. Dan untuk saat ini yang akan dilakukan Lingxi selanjutnya adalah meneruskan penyelesaian tower. Narlo pun lalu pamit undur diri dari tempat tersebut dan mengatakan bahwa dirinya datang ke tower itu hanya karena sedang bosan. Jadi ia harus kembali menuju Wolfang untuk menyelesaikan suatu urusan. Dan dengan pesan yang mengatakan bahwa dirinya akan menantikan panggilan dari Master Lingxi, Narlo pun lalu pergi. Orang yang mereka undang ke dalam guildnya kini telah menjadi budakku. Wolfang benar-benar telah melompat ke suatu hal yang gila. Lupakanlah. Aku telah memiliki rencana untuk apa ku gunakan si Narlo itu. Tapi untuk sekarang, lebih baik aku mulai menaiki tower ini lagi. Aku akan memulainya dengan menghabisi bos di lantai ini yang belum aku hadapi. Dan aku akan mencetak rekor baru. Dan di lantai-lantai berikutnya, Lingxi membuat rekor baru di setiap lantai yang telah diselesaikannya. Dari lantai 20 ke atas, bahkan setelah meningkat sebanyak 6 level, serta ditambah dengan Blessing of the Giant King, Lingxi tidak lagi bisa menghancurkan sekumpulan monsternya dalam sekali serang lagi. Jadi dirinya pun harus mulai menggunakan skill tambahan lainnya. Namun, Lingxi tampaknya telah sampai di area grinding yang misterius, dengan bantuan Glorious Knight dan juga General. Lingxi memasuki tempat yang belum pernah ia ketahui sebelumnya dan terus bergerak menuju puncak tanpa henti. Dan akhirnya, bahkan Lingxi sampai lupa hitungannya sudah sampai tingkat mana ia berada. Di hadapannya ada sebuah portal yang ia perkirakan itu adalah portal menuju lantai 68. Dan rekor tertinggi lantai yang dicapai adalah lantai 68. Namun, targetnya Lingxi adalah jauh di atas lantai itu.
Targetnya adalah ke lantai yang paling tertinggi.